Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 5 yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta dengan fasilitator Bapak Suratno MPD. Kelompok 3 ruang kolaborasi kali ini beranggotakan Bapak Denny Mulyadi SPD bertugas di SMA Negeri 109 Jakarta, Bapak Oriza Satifah Nurrahman SPD bertugas di SD Negeri Ulu Jami 06, Ibu Kenny Ilmiati SPD bertugas di SD Negeri Pesanggerahan 02, dan saya sendiri Rini Puspitawati SPD bertugas di SMK Trimulya Jakarta. Pada ruang kolaborasi kali ini, kami menganalisis skenario pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Berikut ini adalah definisi pembelajaran berdiferensiasi. Yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sebuah pembelajaran yang bertujuan untuk merespon semua kebutuhan murid. Menurut Tomlinson, kebutuhan murid yang harus dipenuhi itu dapat dikategorikan menjadi 3 aspek, yaitu meliputi kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Berdasarkan definisi tersebut, kami kelompok 3 berdiskusi dan berkolaborasi dalam menganalisis skenario pembelajaran yang sudah disediakan. Skenario yang kami pilih adalah skenario situasi kelima yang berada pada jenjang SMK. Berikut ini adalah paparan situasi kelima yang akan dibacakan oleh Bapak Oriza Satifah Nurrahman SPD. Pak Seta adalah seorang guru mata pelajaran teknologi perkantoran di sebuah SMK. Ia rencananya akan melakukan sebuah pembelajaran tentang transaksi online untuk murid kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Saat merencanakan pembelajaran, tentunya Pak Seta membuat tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. Adapun ruang lingkup transaksi online ini akan terdiri dari materi mengenai pengertian-pengertian, manfaat, dan jenis-jenis transaksi online. Sehubungan dengan pandemi saat ini, pembelajaran pun terpaksa harus dilakukan secara daring. Pak Seta memutuskan untuk membuat sesi melalui Google Meet dan juga dilanjutkan dengan sesi WA grup kelas. Ia membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, Pak Seta akan membuat sesi daring melalui Google Meet dengan murid-muridnya di satu kelas. Setelah melakukan pembukaan dengan berdoa dan bertanya tentang perasaan murid, Pak Seta lalu menjelaskan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai pada sesi pembelajaran tersebut. Pada proses pembelajaran kali ini, Pak Seta menggunakan discovery learning di mana nantinya murid-murid akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri. Lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. Yang kedua, Pak Seta lalu menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi yang informatif. Terdapat bagian timeline, pengerjaan tugas, penjelasan, dan gambarnya. Pak Seta menjelaskan bahwa topik yang harus digali oleh murid secara mandiri di rumah adalah tentang ruang lingkup transaksi online yang terdiri dari materi mengenai pengertian-pengertian, manfaat, dan jenis-jenis transaksi online. Setelah itu, murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk, baik itu poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain, agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Setelah itu di sesi selanjutnya, murid-murid akan kembali ke ruang online, Google Meet, kelas, dan berbagi mengenai informasi yang diperoleh. Lalu Pak Seta akan memandu proses penarikan benang merah. Di akhir pertemuan daring, Pak Seta memberikan waktu untuk muridnya mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti.
Setelah itu ia juga mempersilahkan muridnya untuk menghubungi via WA kelas jikalau ada kebingungan saat menggali informasi secara mandiri di rumah. Tak lupa ia memberikan semangat. Keempat, untuk memudahkan murid-murid, Pak Seta pun membagikan slide presentasinya ke dalam WA kelas. Tak lupa, Pak Seta pun memantau proses pekerjaan mandiri murid melalui pertanyaan singkat di WA Group dan mengingatkan para murid ketika menggali informasi, tak lupa mencatat sumber informasinya. Kelima, saat proses memantau ini, Pak Seta juga melakukan asesmen informal. Ketika kemudian ia menemukan beberapa murid-muridnya ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan, maka Pak Seta kemudian menghubungi murid-muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Seta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di dalam pertemuan kelompok kecil tambahan ini, Pak Seta memberikan petunjuk ulang dan bantuan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu murid-murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Keenam, setelah selesai dengan tugas mandirinya, para murid pun kembali bertemu Pak Seta di sesi pembelajaran daring selanjutnya. Pak Seta dan murid-muridnya berdiskusi serta berbagi informasi melalui sharing langsung dan kemudian menarik kesimpulan bersama-sama. Setelah itu, Pak Seta akan meminta murid untuk bekerja dalam kelompok. Di dalam kelompok-kelompok tersebut, Pak Seta meminta muridnya untuk kembali berdiskusi dan saling menguatkan pemahaman, serta membuat rangkuman pemahaman topik transaksi online secara berkelompok dalam ragam bentuk, baik itu poster, PowerPoint, note, mind map, dan lain-lain. Kemudian, Pak Seta juga memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahamannya mengenai topik transaksi online. Dari situasi yang sudah dipaparkan, kami kelompok 3 mencoba untuk menganalisis skenario pembelajaran tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemandu berupa: apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan dan bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Berikut ini adalah jawaban-jawaban kami yang akan dibacakan oleh Bapak Denny Mulyadi SPD dan Ibu Kenny Ilmiati SPD. Nomor 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru? Pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Pada kali ini, Pak Seta membuat tujuan dari pembelajaran, yaitu murid-murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. Tujuan belajar ini harus transparan, artinya seluruh murid juga harus mengetahui apa tujuan pembelajaran hari itu. Yang kedua, memetakan kebutuhan murid. Kesiapan belajar murid. Murid-murid diminta menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri. Minat murid. Meminta muridnya membuat rangkuman pemahaman topik transaksi online secara berkelompok dalam beragam bentuk. Contohnya poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain. Profil belajar murid. Memperhatikan kebutuhan belajar murid di saat pandemi, yaitu menggunakan pembelajaran daring melalui Gmeet atau WhatsApp grup kelas. Yang ketiga adalah menentukan strategi pembelajaran. Langkah yang pertama, diferensiasi konten, yaitu materi yang diajarkan kepada murid. Kedua, diferensiasi proses, kegiatan berjenjang, penggunaan pertanyaan pemantik, membuat agenda individual, variasi waktu, kegiatan bervariasi, dan diskusi kelompok. Ketiga, diferensiasi produk. Murid dapat mengekspresikan hasil pembelajaran dalam beragam bentuk, contohnya poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama adalah mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan tugas atau aktivitas.
3. Memonitor murid ketika sedang mengerjakan tugas melalui chat WhatsApp. 4. Bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. 5. Membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. 6. Menggunakan berbagai penilaian diagnostik atau asesmen informal untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. 7. Menggunakan beberapa model pembelajaran, discovery learning, cooperative learning. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Misalnya, apakah ia memerlukan sumber belajar yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Manajemen kelas yang efektif, serta penilaian yang berkelanjutan. Guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tentu saja itu memerlukan strategi khusus dalam penerapannya dengan menggunakan 3 strategi. Pada situasi ini, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan yaitu yang pertama adalah diferensiasi konten, yaitu apa yang kita ajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya. Pada kasus ini, siswa menggali informasi dari berbagai sumber secara mandiri. Lalu guru membagikan slide presentasi, membuat timeline bagan pengerjaan tugas, penjelasan, dan gambarannya. Yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu bagaimana murid akan memaknai materi yang akan dipelajari, baik secara mandiri ataupun kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individu murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi proses pada situasi ini yaitu melakukan kegiatan berjenjang, mengajukan pertanyaan pemandu, dan mengembangkan kegiatan bervariasi. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu berupa tagihan yang kita harapkan dari murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk yang akan diminatinya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi produk pada situasi ini yaitu memberikan murid pilihan untuk menyampaikan pemahamannya baik melalui poster, PPT, not minimal, dan lain-lain. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki. Bagaimana guru melakukan penilaian? Pada situasi ini, penilaian yang dilakukan oleh guru yang pertama adalah penilaian penampilan atau menilai masing-masing siswa terhadap materi yang ditentukan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua adalah penilaian proses, menilai kebiasaan siswa dalam mengerjakan tugas selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga adalah asesmen informal, lalu yang terakhir adalah rubrik penilaian. Indikator keberhasilan suatu pembelajaran berdiferensiasi adalah siswa merasa nyaman dalam belajar, adanya peningkatan keterampilan baik dari segi hard skill atau soft skill, dan adanya kesuksesan belajar dari seorang murid, yaitu murid mampu merefleksikan diri kemampuannya dimulai dari titik awal
sampai peningkatan diri selama proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi ini bukan berarti siswa mencapai tujuan akhir atau mencapai KKM, tetapi melalui pembelajaran terjadi pergeseran penambahan nilai ke arah yang lebih baik. Misalnya seorang anak yang kemampuannya di bawah rata-rata kelas, yaitu awalnya mendapatkan nilai 30, namun setelah melalui proses pembelajaran berdiferensiasi meningkat menjadi nilai 50. Berarti ada kemajuan dalam belajar, sehingga tidak bisa seorang guru memaksakan muridnya mendapatkan target KKM sesuai diharapkan. Begitu juga dengan kemampuan murid yang di atas rata-rata kelas. Misalkan mendapatkan nilai 85, setelah melalui pembelajaran berdiferensiasi mendapatkan nilai 100. Berarti setelah mendapatkan pengayaan ada kemajuan yang pesat sehingga dapat dikatakan sukses dalam belajar. Demikianlah paparan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum saya akhiri, perkenankanlah saya mengutip kata-kata bijak dari Thomas Alva Edison. Ketidakpuasan adalah kebutuhan pertama dari kemajuan. Tiada gading yang tak retak. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian paparan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju.